Jadi buat teman-teman yang masih mungkin mengkhawatirkan dampak kedepannya ketika gagal bayar pinjol ilegal ini bagaimana, itu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Ergi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal amin ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yang sering kali ya teman-teman itu masuk ke saya, bagaimana cara kabur dari pinjaman online ya. Sebenarnya cara kabur dari pinjaman online ini sangat mudah sekali. Ganti nomor handphone ya udah selesai. Cuma masalahnya di sini aplikasi pinjol yang legal itu tidak bisa kabur ya, karena legal ini ya dia sudah berizin di otoritas jasa keuangan, mereka difasilitasi negara ya, karena statusnya berizin. Tentu nanti dari beberapa aplikasi yang mempunyai DC lapangan dan yang sering mengunjungi debiturnya itu kalian didatangi, jadi tidak bisa kabur ya dari pinjaman online OJK. Seperti Akulaku, Kredipo, SPayLater itu seringkali mengunjungi debitur ya ke rumahnya. Itu seringkali, apalagi di daerah Jabotabek ya, itu ya sering didatangi. Cuman ya untuk pinjol ilegal ya bisa, tidak apa-apa, karena mereka tidak difasilitasi negara, mereka tidak berizin, statusnya saja ilegal. Jadi adapun bentuk-bentuk penekanan dari DC pinjol ilegal ya, yang berupa memuat akan proses ke hukum, akan mengunjungi RT RW setempat ya, akan membawa pengacara, advokat atau apapun itu ya, itu hanya settingan mereka, hanya untuk menakut-nakuti saja. Jadi mereka hanya bisa sebar data. Cara kabur dari pinjol itu yang OJK tidak bisa ya, karena ya kalian harus bayar. Jika ada uang, bayar pokoknya saja, minta negosiasi kepada DC-nya ya, pemotongan bunga dan denda. Bahkan dari beberapa pinjol legal ada yang menawarkan diskon. Jadi tidak usah kabur ya, menurut saya dari pinjol legal nggak bisa kabur, malah nanti kalian akan dihubungi kontak daruratnya ya. Tentu jika kalian ingin kabur, tentu kalian mengganti nomor handphone, setelah itu menghilang, mungkin seperti itu ya. Namun kontak darurat itu dihubungi oleh pinjol OJK atau tempat di mana kalian bekerja itu sudah pasti dihubungi ya. Jadi tidak bisa kabur dari pinjol OJK. Pinjol ilegal ya bisa, ganti nomor handphone ya udah selesai. Lalu bagaimana Bang daftar kontak? Ya, itu yang menjadi masalahnya. Maka dari itu, sebelum kabur dari pinjaman online ilegal ini, sebelum mengganti nomor handphone, di backup dulu daftar kontaknya. Disalin ke kartu SIM yang lain atau disalin ke memory card, terserah. Nanti setelah ganti nomor, klarifikasi ya. Bisa dijelaskan. Misalnya ya, mohon maaf ya rekan-rekan sekalian, jika ada penyedia layanan pinjaman online atau dari manapun ya yang mengataskan nama saya dengan dalih ya berupa fitnah, misalnya melarikan uang perusahaan ya, terus meminta open donasi untuk melunasi hutang saya, membuka layanan BOSEK mungkin bagi yang perempuan, seringkali yang seperti itu ya oleh DC-nya. Nah, jelaskan seperti itu ya. Jika ada, tolong jangan ditanggapin ya, bila perlu diblokir saja. Saya mohon maaf bahwa data saya sudah disalahgunakan ya oleh salah satu oknum penyedia layanan pinjaman online. Ya seperti itu. Kasus ini akan saya coba laporkan ke pihak yang berwajib ya, karena juga saya sebagai korban ya. Mohon dimaklumi, harap dimengerti ya, seperti itu. Setelah klarifikasi ya sudah ya, aman. Jadi ya seperti itu kabur dari pinjaman online menurut saya ya. Cuma saya tidak mengajarkan kalian untuk kabur pinjaman online ya, cuma saya memberikan referensi saja dari teman-teman yang sudah-sudah ya seperti itu. Terus Bang, dampak kedepannya bagaimana? Dampak kedepannya tidak ada apa-apa. Banyak dari teman-teman yang gagal bayar 1 tahun, 2 tahun, hingga ratusan juta, bahkan ada yang 150-an juta ya, yang masuk ke saya ini banyak sekali ya, bukan ratusan lagi, yang ribuan sudah yang gagal bayar pinjol ilegal. Buktinya sekarang kedepannya tidak ada apa-apa ya. Yang ada DC mengancam ingin proses hukum mana, terus yang ingin datang ke rumah nggak datang-datang sudah bertahun-tahun, malah pinjolnya sudah nggak ada lagi ya, dibuka nggak bisa lagi, aplikasinya juga hilang, ketika dicari di Playstore nggak ada ya, di browser juga tidak ada, di Chrome. Tentu mereka sudah mengganti sampul ya,
mengupdate aplikasinya, tentu linknya berbeda lagi dan juga namanya berbeda lagi. Jadi dampak kedepannya tidak ada, ya. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin mengkhawatirkan dampak kedepannya ketika gagal bayar pinjol ilegal ini bagaimana, itu nggak apa-apa, ya. Jadi resiko yang terbesar hanyalah disebar data. Mereka sebar data biasanya paling banyak 3 kali. Setelah itu mereka akan hilang sendiri. Memang ya 1 bulan 2 bulan akan disibukkan terus di teror, ya, beberapa kali ke daftar kontak. Yang penting kan tadi kita sudah jelaskan, ya, kita juga sudah ganti nomor. Nah jadi seperti itu untuk menghilang dari pinjam online, ya. Cuma ya perlu waktu ya, sekitar mungkin 4 bulanan lah, benar-benar mungkin DC tersebut tidak menteror ke daftar kontak lagi, ya. Semoga saja daftar kontaknya bisa mengerti ya apa yang kalian alami. Yang penting kalian sudah jelaskan ke daftar kontak, tinggallah lagi ke daftar kontaknya, ya, terserah, mungkin mau diblokir, ya, mau ditanggapin juga tidak apa-apa. Mungkin daftar kontaknya juga merasa terganggu akan menghubungi ke pihak yang berwajib atas ulah DC, ya tidak apa-apa, itu tinggallah lagi DC-nya berurusan ke daftar kontak, ya. Karena ini kan bukan salah kalian sepenuhnya, ya. Kalian tidak pernah membuat perjanjian bahwa jika gagal bayar silakan hubungi daftar kontak, kan tidak ada. Itu pun banyak dari teman-teman ataupun mungkin kalian tanpa sepengetahuan kalian akhirnya jadi seperti ini, ya. Akhirnya menjadi kasus pidana. Kalian kan tidak tahu. Yang dulunya mungkin ya awal-awal cuma mengisi data, ya. Mungkin dampak kedepannya kalian tidak berpikir lagi sehingga dengan mudahnya menginput data KTP, foto menunjukkan KTP. Padahal sebenarnya daftar kontak juga menjadi sasaran bagi mereka tanpa sepengetahuan kalian. Kalian mainkan izin aja, tidak tahu dampaknya seperti apa. Nah, itu bukan kesalahan kalian sepenuhnya. Menurut saya seperti itu saja, ya. Jika teman-teman yang ingin benar-benar menyelesaikan masalah pinjol ilegal ini, ya. Yang terpenting sudah klarifikasi ke daftar kontak, masalah pinjol sudah beres. Yang penting sekarang hubungan antara daftar kontak lagi. Di situ kan ada kerabat, keluarga, rekan-rekan kerja, ya. Jadi itu masalahnya. Bagaimana cara kita menjelaskan ke mereka, ya. Nah, setelah itu nanti terornya akan hilang sendiri, dan setelah itu ya sudah kalian bisa beraktivitas kembali, ya, seperti sebelum kalian mengajukan pinjol. Jadi seperti itu saja menurut saya. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan, ya, dalam pembahasan ini. Silakan komentar. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini, dan tidak lupa saya doakan semoga semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua permasalahan ini ya pelajaran bagi saya maupun bagi kalian semua. Oke, itu saja, saya undur diri, Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.